Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Akhwati fid din, rahimakumullah. Ibu-ibu sekalian, yang semoga Allah tabaraka wa ta'ala selalu diberikan keberkahannya oleh Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah tabaraka wa ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat ini untuk melanjutkan mabahas kita, kajian kita tentang hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis tentang pokok-pokok agama yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah azza wa jalla, semoga Allah selalu berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Akhwati fid din, rahimakumullah, melanjutkan mabahas kita, kajian kita tentang hadis arba'in, dan hari ini kita masuk hadis ke 31. Betul? Ya, betul aja deh, Bu. Ya. 30 udah ada selesai nih. Kita baca hadisnya. An Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridainya. Qal, dia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tolong tunjukkan kepada diriku tentang suatu amalan yang jika aku kerjakan Allah akan mencintaiku, manusia juga akan mencintaiku. Faqal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau kepada dunia, yuhibbakallah, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas, dan zuhudlah dari apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Hadis ini hadis hasan, diriwayatkan Ibnu Majah dan juga yang lainnya. Dari hadis ini, kata para ulama, kita bisa ketahui bagaimana obrolan perbincangan para sahabat Nabi menunjukkan semangat mereka dalam meraih kebaikan. Betul nggak, Bu?
Karena orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku amalan yang kalau aku lakukan Allah akan cinta kepadaku, manusia pun akan cinta kepadaku." Berarti benar-benar apa? Luar biasa nih, ingin mendapatkan kebaikan. Baik itu kebaikan terkait dengan Rabbul Alamin, hak Allah, atau kebaikan kepada sesama apa? Manusia. Ini menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat untuk mendapatkan kebaikan, meraih kebaikan. Baik kebaikan dari Allah ataupun dari manusia. Subhanallah. Dan ini yang menjadi harus apa? Menjadi tujuan utama hidup kita, Ibu sekalian. Bagaimana caranya saya setiap harinya selalu mendapatkan kebaikan. Baik itu kebaikan dari Allah, dan itu terutama jelas paling inti, ataupun kebaikan dari manusia. Gimana caranya nih? Nah, salah satunya diantaranya apa? Hadis ini nih. Hadis ini, subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang zuhud. Nanti kita bahas. Dan yang paling terpenting dari ini semua tidak lain tidak bukan mendahulukan cinta Allah daripada cinta manusia. Makanya sahabat ini bertanya yang paling pertama apa? Tunjukkan satu amalan yang kalau aku kerjakan Allah akan cinta kepadaku. Allah dulu. Baru kemudian setelah itu apa? Manusia juga akan cinta kepadaku. Jadi yang paling pertama siapa dulu? Allah dulu dalam hidup kita, Rabb kita dulu. Karena banyak orang mengerjakan satu amalan karena amalan itu disenangi oleh manusia, tapi tidak disenangi oleh siapa? Allah. Ini salah nih. Cuman ingin mencari ridha manusia tapi tidak mencari ridha Allah. Ini salah besar ini. Harusnya menjadi tujuan utama diri kita tidak lain tidak bukan yang paling pertama adalah ridha siapa dulu? Ridha Allah tabaraka wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Ibnu Hibban dan juga yang lainnya, "Manil tamasa ridallah bi sakhatin nas." Barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia. Berarti kalau dia lakukan ini, Allah akan berikan keridhaan kepadanya, tapi manusia nggak suka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Radhiyallahu anhu wa ardan nasu anhu." Maka Allah akan ridha kepadanya dan Allah akan menjadikan manusia pun ridha kepadanya. Nah, berarti yang paling pertama jelas harus keridhaan siapa dulu? Allah. Kalau kita melakukan satu amalan yang menjadikan Allah ridha, Allah akan jadikan manusia ridha kepada kita. Walaupun mungkin awalnya nggak suka. Walaupun mungkin awalnya manusia benci kepada kita kalau kita melakukan amalan itu. Tapi lama kelamaan Allah akan masukkan ke dalam hati manusia itu untuk mencintai kita tuh. Kalau kita cari ridha Allah yang pertama. Tapi kalau kita cari ridha manusia, lanjutan hadisnya apa? Wa manil tamasa ridhan nas bi sakhatillah. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan mengorbankan keridhaan Allah. Berarti apa? Dia cari ridha manusia tapi Allah jadi murka gara-gara itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sakhitallahu alaihi wa askhatan nas alaihi. Maka Allah akan murka kepadanya dan Allah akan menjadikan manusia pun murka kepada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, perhatikan nih baik-baik nih. Bagaimana pentingnya seorang manusia atau seorang muslim dan muslimah. Yang paling pertama jelas harus keridhaan siapa dulu? Keridhaan Allah dan Rasulnya pertama kali dicari. Kenapa Pak, Bu nggak melakukan itu? Nggak enak sama manusia. Padahal itu amal soleh. Betul? Nggak enak lah. Kenapa melakukan itu? Nggak enak lah kalau nggak datang sama manusia. Padahal yang dia datangi perbuatan nggak benar. Betul? Pertanyaannya, pernah nggak dia nggak enak sama Allah? Ketika dia ingin buat maksiat, berbuat kedurhakaan, berbuat dosa, kenapa nggak jadi? Nggak enak sama Allah, malu. Ini baru benar nih. Ini baru benar nih, malu sama Allah kalau saya buat dosa lah. Allah melihat saya, Allah mendengar saya, Allah mengetahui perbuatan saya, bahkan Allah memberikan nikmat kepada saya. Masa saya kembalikan nikmat itu dengan amal kedurhakaan kepada Allah? Ini baru benar nih, nggak enaknya sama Allah dan Rasulnya, bukan nggak enak sama manusia. Jadikan prinsip dalam hidup kita
yang menjadi standar paling tinggi dalam kehidupan kita itu keridhaan Allah dan Rasulnya, titik, selesai. Bukan keridhaan manusia. Orang ini bahagia nih insya Allah. Tapi kalau jadi standar prinsip dalam kehidupannya cuma keridhaan manusia, yang penting manusia senang, yang penting manusia ridha, ini repot nih. Ini contohnya, Allah akan murka kepadanya dan Allah akan memasukkan ke dalam hati manusia untuk murka kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Sallallahu alaihi. Ini pentingnya seseorang selalu mencari keridhaan Allah. Salah satunya hadis ini. Ketika seorang sahabat ini bertanya, yang paling pertama dia jadikan tujuannya adalah keridhaan Allah terlebih dahulu. Betul ya? Baru setelah ridha Allah, ridha manusia. Dan selalu seperti ini, ibu-ibu sekalian. Contoh, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka niscaya perbuatan baik ini akan menghapuskan perbuatan buruk. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik. Lihat, di awal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk takwa kepada Allah. Kenapa? Karena cara yang paling terbaik mendatangkan cinta Allah kepada kita dengan apa? Takwa, jelas. Di ujung hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berakhlakul karimah, akhlak mulia. Kenapa? Karena cara paling terbaik untuk mendatangkan kecintaan manusia kepada kita ketika kita berakhlak apa? Mulia kepada manusia, kan gitu ya? Nah, sama seperti ini. Sahabat ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan, perbuatan yang bisa mendatangkan cinta Allah kepadanya, cinta manusia juga kepadanya. Persis seperti hadis tadi, betul ya? Tapi ingat, cinta manusia di sini jelas nggak mungkin semua manusia. Tidak mungkin apa? Semua manusia, jelas manusia yang baik di sini. Karena kalau kita mengharapkan semua manusia ridha kepada kita, ya mustahil. Ridhan nas ghayatun la tudrak, kata Imam Syafi'i. Keridhaan manusia, kecintaan manusia semuanya nih, itu sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhlaknya luar biasa, the bestnya, bahkan Allah puji dalam Al-Quran, ada Abu Bakar yang mendukungnya dan mencintainya, ada Abu Jahal yang membencinya dan menyakitinya. Betul ya? Jadi nggak mungkin semua manusia itu nggak mungkin. Pasti manusia yang baik akan setuju dengan yang baik. Manusia yang buruk akan setuju dengan yang apa? Yang buruk, itu pasti itu. Nah, makanya sahabat ini bertanya, bagaimana atau amalan apa yang bisa menjadikan dirinya dicintai Allah dan dicintai manusia. Subhanallah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah engkau di dunia ini nih, maka pasti Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Dan zuhudlah dari apa yang ada di tangan manusia, pasti manusia akan mencintaimu. Masya Allah. Pertanyaan, apa itu zuhud, ibu-ibu? Karena banyak orang salah dalam mengartikan zuhud nih. Zuhud, Pak Ustadz, yang bajunya compang-camping, Pak Ustadz, yang jelek, tinggal di masjid, nggak punya rumah mewah, apalagi tuh, nggak punya duit. Ini salah besar luar biasa nih. Perhatikan baik-baik. Ini pentingnya kita mengetahui sesuatu, hakikat sesuatu. Zuhud itu apa sih sebenarnya? Karena banyak orang yang salah. Kalau salah dalam memaknai zuhud, ya salah pasti dalam sikapnya, kan gitu. Pasti salah dalam sikapnya. Nah, banyak ulama mendefinisikan zuhud ini banyak, luar biasa. Secara bahasa, zuhud ini artinya at-tark, meninggalkan. Secara bahasa, zuhud ini artinya at-tarku, meninggalkan. Ini secara apa? Bahasa. Adapun secara istilah, banyak para ulama mendefinisikan. Kita sebutkan satu persatu. Yang pertama, definisi zuhud yang pertama secara istilah atau secara syar'i.
Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan ini dinukil oleh muridnya Imam Ibn Qayyim mengatakan ini, zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan apa? Akhirat. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan, wa hadhil ibarah min ahsani ma qila fi zuhud. Ungkapan ini ungkapan definisi yang paling terbaik dan paling mewakili tentang zuhud yang disebutkan Syekhul Islam nih. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan apa? Akhirat. Ini yang pertama, definisi pertama. Ibu-ibu ingin beli sesuatu. Ketika mau beli sesuatu, keinginan sangat besar. Tapi sebelum beli, ibu-ibu mikir, ini ada manfaatnya nggak untuk akhirat saya ya? Nah Bu, kalau jawabannya ada manfaatnya, beli. Tapi kalau jawabannya tidak ada manfaatnya untuk negeri akhirat, beli atau enggak? Beli dong, masa nggak beli? Di lisan sih nggak beli, tapi prakteknya nggak tahu nih, betul ya? Di lisan sih enggak Ustaz, Masya Allah. Nah, ibu-ibu sudah punya baju satu lemari nih, di ujung sini, ke ujung sini, yang merah, yang kuning, yang hijau, yang biru, yang coklat, nih, langsung aja deh contoh real, betul ya? Mau beli baju, wow bajunya mahal lagi, subhanallah. Ini manfaat Ustaz, untuk saya beribadah kepada Allah baju ini bagus, masya Allah. Oh, kalau buat beribadah silakan, fadhal kan gitu. Tapi yang jadi masalah, baju-baju yang lain emang nggak bisa pakai ibadah nih. Jadi definisi ini luas nih, luar biasa nih. Definisi yang disebutkan Syekhul Islam ini luas banget, masya Allah. Seseorang sudah punya, misal dia beli mobil, untuk apa? Untuk kebutuhan memang, kan gitu. Untuk kebutuhan memang, untuk ada perkara akhiratnya, untuk datang kajian, kan gitu ya. Bukan untuk dunia doang nih. Karena ada orang punya mobil untuk datang ke masjid aja nggak dipakai mobilnya. Untuk datang kajian nggak dipakai, betul ya? Padahal kemana-mana nyampe. Nah, dia mau beli mobil lagi yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Tanya dulu, ini ada manfaatnya nggak untuk akhirat saya? Ini semua dihisap loh, betul ya? Semuanya dihisap nih. Ada manfaatnya nggak untuk akhirat saya? Apa cuma buat gaya-gayaan doang, betul ya? Atau cuma buat gengsi doang? Wah, dia beli, masa saya nggak beli sih? Dia punya mobil mewah, masa saya nggak punya mobil mewah sih? Atau punya apa? Lihat, luar biasa dia. Ini definisi yang disebutkan Syekhul Islam luar biasa banget, masya Allah. Dakik disebutkan para ulama. Sangat detail, luar biasa nih. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk negeri akhirat. Allahu Akbar. Wah, luar biasa, masya Allah. Ini definisi pertama dari apa? Zuhud. Definisi kedua, definisi kedua dari zuhud, meyakini tentang rezeki yang ada di tangan Allah,
meyakini tentang rezeki yang ada di tangan Allah lebih besar dan lebih banyak. Meyakini tentang rezeki yang ada di tangan Allah lebih besar dan lebih banyak daripada apa yang di tangannya. Daripada apa yang di tangannya. Ini lebih berat lagi nih. Meyakini tentang rezeki yang ada di tangan Allah lebih besar, lebih banyak daripada apa yang di tangannya. Gampang susah? Saya sih ngomong gampang nih. Nggak tahu prakteknya. Ibu-ibu mau sedekah. Ada 50.000, ada 2.000. Di dompet ada 2 lembar, 50.000 sama 2.000. Mana yang disedekahkan? Sepakat? Boleh nggak? Boleh. Selama itu ikhlas boleh, betul ya? Selama itu ikhlas jelas boleh. 2.000, 1.000, 5.000 silahkan, nggak ada masalah. Tapi kalau dia menginfakkan 5.000 dengan keyakinan 5.000 inilah yang akan saya tuai nanti di hari akhirat, yang pertama. Dan keyakinan kedua, apa yang di tangan Allah jelas lebih besar dan lebih banyak daripada apa yang di tangan saya. Ini zuhud. Jadi gampang apa susah? Subhanallah. Tapi ini jelas nanti kita akan sebutkan tingkatannya. Ada tingkatan zuhud nanti. Ini salah satu tingkatan yang tinggi, ini berat, ini luar biasa nih, Masya Allah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quranul Karim luar biasa banyaknya ayat tentang Allah menjamin rizki seorang hamba. Betul? Tapi betapa banyak manusia yang ragu dan tidak yakin akan rizkinya. Apa contohnya? Sehingga mengambil sesuatu yang haram. Kalau dia mengambil sesuatu yang haram, sama saja dia nggak yakin akan rizki yang halal yang Allah tetapkan kepadanya. Kan gitu ya? Kenapa ngambil yang haram kalau dia yakin rizki yang Allah tetapkan yang halal itu jelas? Mau ngapain ngambil yang haram? Kan gitu ya? Habis Pak Ustadz, jangan pakai habis, nggak habis lagi. Kan biasa begitu tuh. Gimana Pak Ustadz? Lihat, lemahnya iman. Lemahnya iman. Kalau dia yakin apa yang ada di tangan Allah lebih besar, lebih banyak, lebih baik, lebih kekal daripada apa yang di tangan dirinya, nah ini the best nih, Masya Allah. Ini salah satu definisi zuhud yang diberikan para ulama, Masya Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, contoh dalam surat Az-Zariyat ayat 22. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat rizki kalian dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepada kalian. Allahu Akbar. Di langit kata Allah itu terdapat rizki kalian dan terdapat pula apa yang dijanjikan Allah kepada kalian. Ya, dan yang dijanjikan Allah Azza wa Jalla bukan cuma rizki, tapi apa? Sebab-sebab untuk dapatkan rizki itu Allah janjikan juga, kan gitu. Dengan syarat sebabnya halal, kan gitu. Kalau kita tempuh sebabnya halal, aman tuh, dapat tuh rizki yang ada di langit. Tapi kalau kita tempuh sesuatu yang haram, sesuatu yang halal kita berkurang tuh. Nah, inilah yang menjadikan kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berani menginfakkan setengah hartanya ketika perang Tabuk. Ibu-ibu punya setengah aset nih, tanah di Mega Kuningan sama di Sudirman. Contoh, betul ya? Berapa harganya tuh, subhanallah. Tengah-tengah Mega Kuningan, tengah-tengah Sudirman. Sudah jangan tanya sudah harga. Nolnya banyak banget tuh deh, Masya Allah tuh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berani menginfakkan setengah hartanya ketika perang Tabuk, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk apa? Bersedekahlah kalian. Karena pada saat itu masa paceklik, kesulitan dan seterusnya. Sahabat berbondong-bondong, salah satunya Umar.
Umar datang dengan hartanya, ya Rasulullah, hadza lillahi war rasul, ini untuk Allah dan Rasulnya. Apa yang kau tinggalkan bersama keluarga, hai Umar? Nisfuhu, setengahnya. Berarti setengah aset diambil, kasih ke Nabi. Jadi contoh, punya tanah di Mega Kuningan sama Sudirman. Oh, saya masih punya satu saya ambil, saya kasih Allah dan Rasulnya. Bisa? Untuk nurunin harga aja berat, boleh ngasih orang, subhanallah. Betul ya? Subhanallah. Dan yang lebih luar biasa lagi apa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berani menginfakkan seluruh hartanya ketika perang Tabuk. Padahal Umar mengatakan, hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar. Datang dengan setengah hartanya. Abu Bakar datang tidak sebanyak Umar karena lebih kaya Umar. Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan bersama anak dan istrimu? Allah wa Rasuluh, Allah dan Rasulnya. Kata para ulama ketika ditanya, ya Syekh, boleh nggak kita berinfak seperti infaknya Abu Bakar seluruh harta kita nih? Nggak boleh. Kecuali keyakinan dan iman ente seperti Abu Bakar, baru boleh. Kenapa? Abu Bakar yakin ini nih, apa yang di tangan Allah Azza wa Jalla jelas lebih apa? Lebih besar, lebih baik daripada apa yang di tangannya. Nah, keyakinan ini nggak main-main, nggak bisa goyang sedikit tuh, nggak bisa tuh. Abu Bakar yakin walaupun dia menginfakkan seluruh hartanya, besok saya nggak mungkin minta-minta. Nah, walaupun beliau menginfakkan seluruh hartanya, Allah Azza wa Jalla di tangannya pasti lebih besar, lebih banyak daripada apa yang di tangan saya. Wah. Apa kata Umar bin Khattab ketika melihat Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya? Mulai detik ini aku tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar. Sekelas Umar nggak bisa ngalahin Abu Bakar, apalagi kita, betul ya? Meyakini tentang rizki yang di tangan Allah Azza wa Jalla itu lebih besar, lebih banyak daripada apa yang di tangan kita. Itu zuhud. Salah satu definisi dari apa? Zuhud. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, inna min dha'fi yaqinika an takuna bima fi yadika awthaqa minka bima fi yadillahi azza wa jalla. Salah satu bentuk lemahnya keyakinan dirimu terhadap Allah adalah engkau lebih meyakini apa yang di tangan dirimu daripada apa yang di tangan Allah azza wa jalla. Allahu akbar. Ini kita banget ini, subhanallah. Kita lebih meyakini apa yang ada di tangan kita, rekening kita, berangkas kita, harta kekayaan kita daripada apa yang di tangan Allah azza wa jalla. Salah satu bentuk lemahnya keyakinan kalian, kata Imam Hasan Al-Basri. Bayangkan. Allahu akbar, subhanallah. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, inna arja ma akunu lirrizqi idza qalu laysa fil baiti daqiq. Luar biasa. Momen yang paling aku harapkan untuk memperoleh rizki adalah ketika mereka mengatakan tidak ada lagi tepung yang tersisa untuk membuat makanan di dalam rumah. Bayangkan, luar biasa ya. Waduh, kalau ibu-ibu bisa coba, tapi insya Allah nggak ada tepung, nggak ada ini ya, nggak ada beras, konser tunggal bisa jadinya. Masruq rahimahullahu ta'ala berkata, inna ahsana ma akunu dhanna hina yaqulu al-khadim laysa fil baiti faqizun min qamhin wala dirham. Situasi di mana aku mempertebal husnudzanku kepada Allah adalah ketika pembantuku mengatakan di rumah nggak ada lagi gandum ataupun dirham. Bayangkan situasi di mana aku mempertebal husnudzanku kepada Allah. Biasanya manusia ketika keadaan seperti ini, syaitan masuk ke dalam hatinya untuk suudzan kepada Allah, betul ya? Kenapa ya Allah kasih rezeki anak sedikit begini? Kenapa ya begini? Kenapa Allah begini ya? Kenapa? Ternyata ini situasi yang kata Masruq rahimahullah ta'ala, itu di mana aku mempertebal husnudzanku, berbaik sangkaku kepada Allah. Kenapa? Meyakini apa yang ada di tangan Allah jelas lebih besar daripada apa yang di tangan diriku. Wah, luar biasa, masya Allah. Allahu akbar, masya Allah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, asarru ayyami ilayya yaumun usbihu wa laysa indi syai'. Hari yang paling bahagia menurutku, kata Imam Ahmad, adalah ketika aku memasuki waktu subuh dan aku tidak memiliki apapun. Kita nggak bisa tidur nih bu kalau begini nih, betul ya? Pala sakit tuh, minum panadol gitu.
nggak punya apa-apa, bayangin, subhanallah, gimana ceritanya? Hari yang paling aku bahagia, paling Allahu Akbar, hebat ya. Menunjukkan apa tentang zuhudnya maksudnya ini? Menunjukkan tentang zuhudnya, bukan berarti kemudian ada sesuatu berarti buruk. Enggak, bukan itu maksudnya. Dan nanti kita akan bahas zuhud itu tempatnya di hati. Bukan cuma lisan, bukan enggak. Nanti kita bahas. Al-Imam Abu Hazim pernah ditanya, "Ma maluka?" Apa hartamu? Apa hartamu? Kalau orang sekarang kan, wah, hartamu apa? Nih lihat rekening saldo ana, kan gitu ya. Sombong, alhamdulillah. Apa kata Imam Abu Hazim? Li malan. Aku punya 2 harta. Aku punya 2 harta. La akhsha ma'ahuma al-faqr. Dengan kedua harta itu aku tidak pernah takut miskin. Dengan 2 harta ini aku tidak pernah takut miskin, kata Imam Abu Hazim. Apa itu 2 harta tersebut? Yang pertama, ats-tsiqatum billah. Allahu Akbar. Harta yang pertama, yakin kepada Allah. Thiqah. Ats-tsiqatum billah, yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Ini harta pertama kata dia. Menurut beliau ini harta yang luar biasa nih, yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua apa? Wal ya'su mimma fi aidin nas. Dan yang kedua kata beliau, tidak mengharapkan harta yang dimiliki manusia. Tidak mengharapkan sesuatu apa yang dimiliki manusia, aku nggak berharap tuh. Kenapa? Karena aku telah thiqah, yakin kepada Allah, Allah akan berikan kepada aku, titik, selesai. Allahu Akbar. 2 harta ini jangan-jangan kita nggak punya ini, subhanallah ini ya. Yakin kepada Allah pun tidak, berebut dari apa yang di tangan manusia juga berebut, betul ya? Kebanyakan manusia kan seperti itu ya. Kalau dia yakin kepada Allah, saya katakan tadi, nggak mungkin dia mengambil sesuatu yang haram. Nggak mungkin dia suudzon kepada Allah, nggak mungkin dia mengatakan Allah nggak adil, nggak mungkin. Dan itu yang terjadi dari kebanyakan manusia. Dan sebaliknya, dia akan berebut luar biasa dari harta yang ada di tangan manusia. Contohnya apa? Berebut warisan, berantem hancur-hancuran keluarga tersebut. Betul? Sahih, itu terjadi luar biasa. Bukan dongeng, bukan apa, luar biasa. Bahkan mungkin kita merasakannya. Na'udzubillah min dzalik. Pernah juga ditanyakan kepada Imam Abu Hazim, "Ana akhaful faqr wa maulaya lahu ma fis samawat." Wahai Imam Abu Hazim, tidakkah engkau takut kefakiran? Apakah engkau takut kefakiran, enggak takut miskin? Maka Imam Abu Hazim mengatakan, "Ana akhaful faqr wa maulaya lahu ma fis samawat wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma huwa tahta thara." Bagaimana bisa aku takut fakir sementara pemeliharaku, siapa pemeliharaku? Allah Azza wa Jalla al-Wakil, al-Kafil. Sementara pemeliharaku memiliki segala apa yang ada di langit, di bumi, di antara keduanya, bahkan di bawah tanah punya Allah. Bagaimana aku bisa takut fakir? Ini keyakinan nih. Meyakini apa yang di tangan Allah Azza wa Jalla itu lebih besar, lebih banyak daripada apa yang di tangan manusia atau yang di tangan kita nih. Wah, luar biasa, Masya Allah ya. Kalau kita bicara tentang masalah ini, bingung kita kadang-kadang sama para ulama, Masya Allah ya. Itu yang kedua. Masih banyak perkataan-perkataan ulama, tapi nggak mungkin kita sebutkan semua. Yang ketiga, definisi ketiga dari zuhud. Wah, ini lebih berat lagi nih, subhanallah. Apabila hamba tertimpa musibah, apabila hamba, maksudnya kita hamba tertimpa musibah, maka dia lebih senang memperoleh pahala
apabila hamba tertimpa musibah dalam kehidupan, jelas ya, hilangnya harta, hilangnya anak, mungkin sakit dan seterusnya, maka dia lebih senang memperoleh pahala atas hilangnya hal tersebut, atas hilangnya dunia itu, maksudnya atas hilangnya hal tersebut, maka dia lebih senang memperoleh pahala atas hilangnya hal tersebut daripada hal itu tetap berada di sampingnya. Daripada hal itu tetap berada di sampingnya. Faham Ibu? Hah? Allah Azza wa Jalla berikan musibah kepada seorang hamba, hilangnya harta misal. Orang ini, orang yang zuhud ini, lebih mendahulukan dia dapat pahala daripada cuma harta ini tetap ada di sampingnya. Paham? Belum sarapan nih, Masya Allah, nggak paham nih. Nggak paham? Nah, lagi mencerna baik-baik ini syabana. Si A kehilangan harta. Kehilangan harta, hilang hartanya, dia malingin orang. Sedih nggak? Fitrah manusia sedih. Tapi ketika dia sedih, dia berpikir tentang apa? Kalau saya sabar dan ridho akan takdir Allah, pahala Allah menanti besar, luar biasa. Satu. Kalau saya sabar dan ridho akan takdir Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa saya. Karena salah satu sabar akan ridho takdir Allah mengampuni dosa, betul ya? Kalau saya sabar dan ridho akan takdir Allah, Allah akan angkat derajat saya. Nah, gara-gara ini nih, nggak apa-apa hilang deh. Yang penting saya dapatkan ini nih. Nah, paham? Gak apa-apa dimalingin orang, gak apa-apa, kelas itu takdir Allah, qadar Allah masya'a fa'al. Yang penting saya dapatkan ini nih. Kenapa saya dapatkan ini? Kayak karena saya sabar dan ridho akan takdir Allah yang Allah berikan itu, walaupun itu berat. Walaupun itu apa? Berarti lebih memilih apa? Harta, lebih memilih pahala yang itu kekal jelas di hari akhirat daripada duniawi yang itu pun lama-lama hilang. Bisa dipahami? Bisa dipahami, Bu? Masih nggak paham juga ini, subhanallah. Harus hilang dulu jangan-jangan harta ini, subhanallah. Auzubillah. Bisa dipahami ya? Contoh yang lain. Kemarin ada datang ke saya, ngadu, Pak Ustadz, saya minta nasihat. Kenapa? Qadarullah takdirkan saya sakit, Pak Ustadz. Sakit apa? Cancer. Kanker. Bukan kantong kering nih, kanker beneran nih, kanker beneran nih. Yang menjadikan pokoknya saya harus kemo dan seterusnya. Setelah kemo ini menjadikan apa? Sebagian yang harusnya ada pada dirinya hilang. Saya nggak tega nyebutinnya, subhanallah. Intinya dia nggak bisa punya anak lah setelah kemo ini. Gara-gara kemo ini dia belum menikah. Dia belum menikah. Gara-gara kemo ini Allah takdirkan menjadikan apa? Bahasa dia spermanya kering sehingga kemudian nggak bisa punya anak. Kalau bahasa medis ya. Saya minta nasihat, Ustaz. Terkadang saya kuat, terkadang saya lemah juga. Terkadang saya kuat, terkadang saya lemah. Ini manusiawi, imannya naik turun biasanya kan. Lihat, perhatikan kata-kata ini nih, kata-kata ulama tentang masalah zuhud. Nah, ini tingkatan zuhud yang tinggi jelas yang seperti ini ya. Ketika seseorang tertimpa musibah di kehidupan dunia ini, ternyata dia lebih senang mendapatkan pahala daripada apa? Dia dapatkan dunianya tapi nggak dapat pahala. Luar biasa, masya Allah. Salah satu nih mungkin cancer dan seterusnya. Makanya saya di antara nasihatnya apa? Ikhwan,
akan berikan kepada dirinya yang jadi tujuan utama hidup kita di atas muka bumi ini surga, bukan dunia. Antum gak bisa punya anak, gak bisa nikah, mungkin apapun itulah, tapi kalau balasannya surga, itu cukup dari segalanya. Jadi jawabannya apa? Takwa kepada Allah. Kalau engkau bertakwa kepada Allah, apapun yang Allah berikan, engkau dalam keadaan sakit kek, engkau dalam keadaan apapun, Allah Azza wa Jalla pasti akan berikan kenikmatan bagi dirimu dunia akhirat. Tapi kalau ternyata engkau dalam keadaan sehat dan tidak bertakwa, ini jauh lebih buruk daripada orang-orang yang sakit dan dia bertakwa. Jelas dong. Nah, penting ini baik-baik nih. Ada banyak dari kita hanya ingin menginginkan duniawi semata, tapi akhiratnya enggak. Kan gitu. Saya ingin kaya nih, saya ingin ini, saya ingin ini. Sampai sini sebenarnya nggak terlarang. Tapi kalau setelah dapatkan kekayaan lupa, nah repot nih. Lalai akan tugasnya di atas muka bumi ini beribadah, nah ini repot. Dan itu banyak terjadi. Karena hartanya melalaikan dirinya dari ibadah kepada Allah. Karena hartanya berbuat kedurhakaan, maksiat, dosa, dan seterusnya. Hati-hati nih. Maka bukan hanya minta harta kepada Allah, tapi juga minta apa? Keberkahan dari harta itu. Ya Allah, berikanlah keberkahan dari apapun yang engkau berikan kepada aku. Salah satunya harta, boleh. Di antara doa Nabi SAW kepada Anas bin Malik apa? Allahumma akthir maluhu. Betul ya? Ya Allah, perbanyaklah hartanya. Wa waladuhu, perbanyaklah anaknya. Wa barik lahu fima a'taitahu, dan berkahilah apa yang kau berikan kepadanya. Nah, ketika Allah berikan harta, berikan anak, yang paling penting apa? Allah berikan keberkahan pada hartanya, anaknya, dari apapun yang Allah berikan kepadanya. Kita kembali ke sini. Di antara salah satu definisi zuhud kata para ulama adalah ketika seseorang ditimpa musibah dalam kehidupan dunia ini dan ternyata dia lebih senang memperoleh pahala atas hilangnya dunia itu daripada dunia itu di sampingnya tapi dia nggak dapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Wah, luar biasa, Masya Allah. Kayaknya susah semua nih zuhudnya, subhanallah. Hah? Berat semua nih, subhanallah nih. Enggak susah, mudah. Tapi bagi orang-orang yang Allah berikan kemudahan. Mudah, tapi bagi orang-orang yang apa? Allah berikan kemudahan. Orang di luar sana nih, kalau ngelihat ibu-ibu ngaji sini, oh enak ya ngaji ya, susah banget kalau saya kalau mau ngaji. Bagi dia susah, tapi bagi ibu-ibu apa? Mudah. Sama seperti orang seperti ini. Zuhud, wah susah ya. Bagi orang-orang yang Allah berikan sulit bagi dirinya. Tapi bagi orang-orang yang Allah berikan kemudahan, mudah menjalani itu semua. Maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla kemudahan dalam mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Nah, ini beberapa apa? Definisi dari apa? Zuhud. Masih banyak lagi ya, tapi saya nggak mungkin sebutkan satu persatu dari definisi zuhud. Ini kurang lebih seperti inilah definisi dari zuhud. Nah, sekarang tingkatan zuhud. Nah, tingkatan dari zuhud. Disebutkan para ulama nih, tingkatan dari zuhud. Ada banyak tingkatannya, tapi mungkin kita sebutkan sebagian aja. Yang pertama, orang mukmin yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, pada hakikatnya dia zuhud. Ini yang pertama. Seorang mukmin, jadi semua orang mukmin nih yang mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu jelas zuhud itu. Itu zuhud. Ini tingkatan pertama. Meninggalkan larangan Allah. Jadi seorang mukmin yang taat kepada Allah intinya. Dia mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kan gitu. Ini zuhud jelas. Kenapa? Tadi itu masuk semua insya Allah. Masuk semua ketiga definisi yang kita sebutkan tadi. Contoh, meninggalkan hal-hal yang gak bermanfaat untuk negeri akhirat. Ketika dia meninggalkan perbuatan haram, kan jelas itu perbuatan haram gak ada manfaatnya untuk dia. Bahkan perbuatan haram ini memberikan madarat bagi apa? Dirinya. Dan ketika dia mengerjakan perintah Allah, ketaatan kepada Allah, itu jelas manfaat bagi dirinya di akhirat. Maka ini termasuk apa? Zuhud. Ini tingkatan pertama, seorang mukmin yang taat kepada Allah dan Rasulnya.
Seorang mukmin yang mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu zuhud pada hakikatnya. Nah, paling enggak kita masuk ke sini nih, Ibu ya. Kalau yang kini nggak masuk juga nih, Allah na'udzubillah min dzalik nih. Betul ya? Kalau nggak masuk juga berarti kebalikannya tuh. Seorang muslim yang tidak mengerjakan perintah Allah, malah mengerjakan apa? Larangan Allah. Nggak disebut mukmin ini. Muslim mungkin iya, sebut muslim tapi tidak disebut apa? Mukmin, kan derajat lebih tinggi mukmin. Ini yang pertama, tingkatan pertama. Tingkatan kedua dari zuhud, berusaha untuk hidup zuhud di dunia, berusaha untuk hidup zuhud di dunia sementara ia menghendaki dunia tersebut ini melawan nih, mujahadah, masya Allah yang kedua nih. Berusaha untuk hidup zuhud di dunia, tapi di lain pihak sementara ia menghendaki dunia tersebut, hatinya condong kepadanya, dia berusaha untuk hidup zuhud kan gitu. Tapi ia menghendaki dunia dalam hatinya wah enak ya punya ini, wah enak ya ini ya, enak ya. Hatinya berusaha, hatinya condong kepada itu terus tuh. Hatinya menoreh kepada itu terus, tetapi dia berusaha melawan dan mencegahnya. Nah, ini mujahadah nih yang kedua. Berjihad, bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu buruknya. Mujahadah. Ada orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan untuk bisa zuhud di dunia, salah satunya ini, mujahadah. Hatinya condong kepada dunia itu. Baik itu dunia maksudnya halal atau haram ya. Wah, enak ya, itu ya, enak ya, enak ya. Hatinya selalu ke situ, syaitan selalu bisikan ke situ. Bahkan pandangannya selalu menoreh ke situ mungkin, kan gitu. Tapi dia mengatakan, enggak, saya harus lawan itu. Karena kalau saya tidak lawan, hawa nafsu saya yang main di situ haram, bahaya. Enggak. Oh, ini masya Allah nih, ini mujahadah. Ini pun apa? Ini pun kebaikan. Dan ini seorang mukmin harus seperti ini nih. Kenapa? Karena dalam hati seorang mukmin itu menginginkan dunia biasanya ada. Betul ya? Biasanya ada ketika ngelihat orang punya mobil mewah, punya rumah mewah, biasanya ada kecenderungan mau ke situ gitu. Kalau cuma kecenderungan aja masih aman, tapi kalau sampai hasad, nah ini bahaya nih. Na'udzubillah. Nah, orang ini melawannya. Melawan hal tersebut tuh, mencegah hal tersebut. Enggak boleh tuh. Enggak boleh, itu haram tuh. Enggak boleh, itu berlebih-lebihan tuh. Enggak boleh, itu enggak ada manfaatnya untuk negeri akhirat tuh. Bahkan itu memberikan madarat buat saya harus tinggalkan, lawan. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, orang yang meninggalkan dunia dengan sukarela. Orang yang meninggalkan dunia dengan sukarela. Kenapa? Tinggalkan dunia sukarela? Karena di matanya dunia itu hina dan rendah. Karena di matanya dunia itu hina dan rendah. Meskipun ada kecenderungan kepada dunia itu. Nah, karena di matanya dunia itu rendah dan hina dan rendah. Karena di matanya dunia itu hina dan rendah, meskipun ada kecenderungan kepadanya, itu kepada dunia. Subhanallah, masih ada kecenderungan loh, lihat bahayanya dunia ya, subhanallah.
Ini orang yang luar biasa, Masya Allah nih. Orang yang sudah pandangannya ilmu ini luar biasa nih. Contoh, kita kasih contoh lebih jelas. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, buka surat Al-Qasas Ibu. Surat 28 Al-Qasas mulai ayat 79 sampai 82. Tentang kisah Qarun. Mulai ayat 79 sampai 82. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Jadi Qarun pawai dengan hartanya nih Ibu. Surah 28 Al-Qasas ayat 79 sampai 82. Qarun suatu saat keluar dengan hartanya, dengan kemegahannya luar biasa. Jadi pawai bawa harta, bayangin luar biasa. Ingin menunjukkan kepada manusia, ini harta saya nih. Ini Qarun nih. Ini orang-orang zaman sekarang yang mempertontonkan hartanya kayak gini. Ini sunnahnya Qarun ya, hati-hati. A'udzubillah min dzalik. Lanjutannya apa? Perhatikan. Qala alladzina yuriduna al-hayata ad-dunya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, lihat. Orang yang dalam hatinya ingin dunia nih. Berarti orang ini apa? Terfitnah dengan dunia. Dia nggak punya ilmu tentang akhirat. Dia nggak punya ilmu tentang ilmu agama Allah. Di kepalanya dunia akan menggembirakan, membahagiakan dirinya. Orang ini mengatakan apa? Ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Coba kita mempunyai harta seperti harta si Qarun itu ya. Lihat. Ini persis seperti kebanyakan orang zaman sekarang nih. Ketika ngelihat orang yang kaya, betul ya? Orang kaya raya punya jabatan tinggi di eluk-elukan manusia. Wah, enak ya. Jadi kayak gitu ya. Siapa yang bilang enak? Ketika kita melihat satu kenikmatan dari orang lain, kita nggak tahu kenikmatan apa yang dicabut oleh Allah dari orang itu loh. Betul Bu? Kita kan melihat nikmatnya doang, betul? Wah, hartanya mewah luar biasa. Kita tidak tahu kenikmatan apa yang dicabut dari orang itu tuh. Kenikmatan apa yang Allah cabut dari orang tersebut. Hati-hati nih semua. Lihat orang ini ketika melihat Qarun pawai dengan hartanya luar biasa, mengatakan, wah, coba kita dikasih harta seperti harta kekayaan Qarun itu. Itu benar-benar keberuntungan yang besar tuh kalau kita punya seperti itu tuh. Lanjutannya apa? Nah, beda kalau orang punya ilmu, beda nih menyikapinya nih. Ibu-ibu nih. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa 'amila shalihan. Tetapi orang yang dianugerahi ilmu, lihat, ini penting ilmu agama, Ibu sekalian, subhanallah. Orang-orang yang dikasih ilmu oleh Allah Azza wa Jalla berkata apa? Celaka kalian. Ketahuilah pahala Allah jelas lebih besar, lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Wala yulaqqaha illa sabirun, dan pahala yang besar itu tidak diperoleh kecuali orang-orang yang sabar. Apa yang terjadi? Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Maka kami benamkan Qarun bersama rumahnya di bumi. Nauzubillah min dzalik. Allah Azza wa Jalla benamkan Qarun bersama seluruh harta kekayaannya di bumi. Bahkan dalam hadis dikatakan yatajaljal ila yaumil qiyamah. Qarun itu terus menggulung ke bawah sampai hari kiamat terjadi itu. Terus menggulung dan meronta-ronta ke bawah sampai hari kiamat terjadi, dalam hadis dikatakan. Allah benamkan semua tuh yang mungkin kata orang, wah hartanya kayak 7 turunan nggak habis nih. Sedetik Allah habisin tuh semuanya. Sekejap Allah habisin tuh. Betul? Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Enggak ada yang bisa nolong sama sekali manusia kecuali Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Nah, ketika ngelihat Qarun kayak gitu, orang tadi ngomong lagi nih. Wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil ams yaqulun wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Dan orang-orang kemarin yang berangan-angan kedudukannya seperti Qarun tadi. Yang tadi mengatakan pertama tadi, enggak punya ilmu. Wah, enak ya kayak Qarun.
Ketika ngelihat Qarun dibenamkan ke bumi, baru ngomong nih, baru sadar. Aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan membatasi rizkinya. Laula amanna Allah alaina la khasafa bina. Subhanallah. Sekiranya Allah melimpahkan karunia tadi itu kepada kita, kita pasti akan dibenamkan kayak Qarun juga tuh, pasti lupa pasti. Ya Allah, betul ya. Beda orang yang punya ilmu melihat satu masalah dengan satu orang yang punya ilmu melihatnya, pasti beda pandangannya. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah tabaraka wa taala. Nah, ini contohnya nih, orang-orang yang bisa memandang dunia, meninggalkan dunia dengan sukarela karena di matanya dunia ini apa? Hina, rendah, nggak ada apa-apanya. Di matanya, di kepala dan pikirannya, akhirat, surga Allah itu jadi tujuan utama hidup saya. Bukan berarti orang ini meninggalkan dunia semuanya ya, bukan, tidak. Karena saya katakan, para ulama mengatakan apa? Zuhud itu tempatnya di hati. Nah, zuhud itu tempatnya di mana? Di hati. Sebagian ulama menafsirkan zuhud apa? Ketika seseorang berhasil memasukkan akhirat ke dalam hatinya dan dunia di tangannya. Orang ini berhasil, baru zuhud nih. Berarti zuhud itu tempatnya di mana? Hati. Jadi orang kaya apakah bisa zuhud? Bisa, jelas. Tapi hatinya harus benar. Contoh, Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, ya Imam, apakah orang yang punya 1000 dinar itu bisa zuhud atau tidak? 1000 atau 100 ya? 1000 kalau nggak salah. Menam, orang yang punya 1000 dinar apakah bisa zuhud atau tidak? 1000 dinar berapa, Bu? 1000 dinar berapa? Hah? Miliar. Kurang lebih 2,5 miliar. Kurang lebih 2,5 miliar. Apakah orang yang punya uang di rekeningnya 2,5 miliar, wahai Imam, kalau bahasa kita sekarang, bisa zuhud nggak? Kata Imam Ahmad, bisa. Berarti orang kaya bisa zuhud ya? Bisa. Ada 2 syaratnya. Syaratnya ini berat ya, subhanallah. Apa syaratnya? Ketika 1000 dinarnya itu bertambah, dia nggak senang berlebihan. Ketika 1000 dinarnya itu berkurang, dia nggak sedih berlebihan. Gampang? Ibu punya 2,5 miliar jadi 5 miliar, senang nggak? Ibu punya 2,5 miliar jadi 2,5 juta, sedih nggak? Bisa ngomong sama tembok itu, jangan-jangan, subhanallah. 2,5 miliar jadi 2,5 juta, subhanallah. Saya mau bengong aja, Kenapa? Hati tadi, betul ya? Apa hatinya? Yakin apa yang di tangan Allah jelas lebih besar daripada apa yang di tangan dirinya. Hatinya berhasil dia masukkan akhirat dalam hatinya dan dunia di tangannya. Dunia tangan lepas, cari lagi, selesai. Kan gitu. Wah, ini gak gampang ini, subhanallah. Makanya sebagian sahabat yang kaya, 10 sahabat yang jamin surga, Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdurrahman ibn Auf, Talha bin Ubaidillah. Mereka orang-orang yang punya harta loh, kaya. Tapi apakah mereka bukan orang zuhud? Zuhud banget. Kenapa? Karena hatinya lebih mengutamakan akhiratnya ketimbang apa? Dunianya. Ini yang berat bagi kita. Contohnya jelas tadi, Umar bisa menginfakkan setengah hartanya, Abu Bakar bisa menginfakkan seluruh hartanya, Uthman bin Affan pernah menginfakkan 10.000 dinar, ratusan kuda, ratusan onta. Dan itu dengan keyakinan Allah Azza wa Jalla akan balas bagi dirinya di akhirat. Wah, the best, itu luar biasa. Keyakinan ini yang berat, gak mudah ini. Bukan di dunia. Kebanyakan kita apa? Ingin beramal supaya dapatkan duniawi. Ente infak nih, infak 10.000 supaya dapat motor. Infak motor supaya dapat mobil. Ini apa ini? Kok jadi orientasinya duniawi? Betul ya? Dibalas oleh Allah dunia, dibalas di dunia, mungkin dapat di akhirat, wallahu a'lam. Karena tercemari, betul ya? Niat dari keikhlasan yang harusnya mengharapkan hanya dari Allah, dari negeri akhirat, dapat duniawi. Bonus boleh, kan gitu. Itu dijadikan bonus boleh. Seseorang mengejar tujuan utamanya, bonusnya dapat. Tapi kalau bonus dijadikan tujuan utama, nggak boleh. Bisa difahami, Ibu? Perhatikan nih. Ini orang yang ke berapa nih? 3.
Yang keempat, ini tambah berat lagi, subhanallah. Orang yang zuhud dan meninggalkan dunia dengan hati yang lapang. Orang yang zuhud dan meninggalkan dunia dengan hati yang lapang, dan ia tidak melihat bahwa dirinya meninggalkan sesuatu apapun. Waduh. Dan ia tidak melihat bahwa dirinya meninggalkan sesuatu apapun. Ya, orang ini meninggalkan dunia dengan hati lapang, terus nggak ada rugi, maksudnya. Dalam hati ini nggak ada perasaan rugi sama sekali gitu. Dalam hati ini sama sekali nggak ngelihat bahwa dirinya meninggalkan sesuatu apapun, biasa aja. Ini diibaratkan oleh ulama adalah seperti seseorang yang hendak masuk ke istana raja. Dia mau masuk istana raja, tapi di depan pintu istana tersebut ada seekor anjing yang menghalangi dirinya. Ada seekor anjing yang menghalangi dirinya. Dia nggak bisa masuk. Dia tidak bisa masuk ke istana raja tersebut kecuali dia harus melemparkan roti yang dia miliki. Dia lemparkan rotinya, anjing itu ngambil rotinya, dia bisa masuk ke istana raja. Karena masuk ke istana raja, maka dia bisa bertemu dengan raja, dia memiliki kedekatan dengan raja tersebut, dan seterusnya. Saya mau tanya, roti tadi ada bandingannya nggak dengan dia masuk bisa ke istana raja? Nggak ngeliat sama sekali, betul ya? Nah, anjing tadi kata para ulama itu syaitan, kata para ulama, diibaratkan seperti apa? Syaitan yang selalu sibuk dengan apa? Sibuk dengan menghalangi manusia dari Allah, dari jalan Allah, maksudnya kan nggak bisa masuk ke Allah kecuali lewat dia, betul ya? Syaitan. Nah, roti yang dilemparkan itu tadi apa? Itu duniawi, jelas. Duniawi yang haram, jelas, subhanallah, yang syubhat dilemparin, ditinggalkan sesuatu yang buruk, lemparin. Bahkan sesuatu yang benar-benar nggak ada manfaatnya dilemparkan, subhanallah. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan kedekatan dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Walillahi mathalul a'la, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Perumpamannya seperti itu kata para ulama. Oh, ini tambah berat lagi, Ibu, subhanallah, betul ya? Allahumma musta'an. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan tentang zuhud, belum selesai ini. Karena ada hal-hal yang bisa mendorong kita untuk hidup zuhud. Apa saja kiat-kiat yang menjadikan diri kita untuk bisa hidup dalam apa? Zuhud. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Yang keempat ulangi. Hah? Kiat-kiat apa? Kiat belum, ntar sabar, tenang, kiat-kiat belum, sabar. Kiat-kiat belum. Nanti kiat-kiat atau cara untuk zuhud kita jadikan khusus nanti insyaallah. Karena ada banyak perkataan-perkataan ulama masalah itu yang bagus, masyaallah. Yang keempat tadi, orang yang zuhud meninggalkan dunia dengan hati yang lapang. Dan dia tidak melihat bahwa dirinya meninggalkan sesuatu apapun. Jadi nggak ada rasa berat sama sekali ketika dia meninggalkan apa? Jadi persepsinya udah beda, paham? Manusia yang ketika memandangnya dengan pandangan ilmu, dengan pandangan duniawi itu pasti beda dua hal tadi tuh. Sebagian orang melihat Qarun, wah ini the best, ini bahagia, begini. Sebagian orang yang punya ilmu, hati-hati, pahala Allah jelas lebih baik daripada ini, hati-hati kalian, kan gitu. Yang pertama sama yang kedua pandangannya kan pasti beda, persepsinya beda, tujuannya beda pasti, kan gitu. Makanya orang yang kedua baru menyesal ketika kejadian tuh. Sedangkan orang yang pertama, orang yang kedua tenang sudah, karena
bersikap di atas ilmu. Ini pentingnya nih. Ketika kita sesuatu di atas muka bumi ini menyikapi segala sesuatu dengan apa? Ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Nah, salah satu perilakunya tadi dalam surat Al-Qasas ayat sebelumnya, ayat 78. Surah Al-Qasas tadi ayat ke-78, lihat salah satu perilakunya dia tuh. Surat Al-Qasas ayat ke-78. Apa perilakunya? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata apa? Sesungguhnya aku diberikan harta ini semata-mata karena ilmu yang ada pada diriku. Ujub, sombong, betul ya? Ujub, bangga akan dirinya. Saya dapat ini semua ya karena kehebatan saya. Saya dapat ini semua ya karena ilmu saya. Saya dapat ini semua ya karena kecerdasan saya, karena usaha saya maksimal. Itu cuma sebab doang semuanya. Allah yang berikan itu semua. Ujub, bahkan sombong, naudzubillah, menolak kebenaran, meremehkan manusia. Dan paling penting apa di situ? Tidak bersyukur akan nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Karena salah satu bentuk syukur, bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati itu apa? Al-i'tiraf bin ni'mah batinan. Mengakui dengan hati kita bahwa kenikmatan ini semata-mata datangnya dari Allah. Qarun enggak itu tuh. Berarti dengan kata lain dia enggak apa? Kufur akan nikmat Allah, nggak bersyukur sama sekali akan nikmat Allah, bahkan sombong kepada Allah, ujub kepada Allah, nggak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Gara-gara itu, na'udzubillah min dzalik, Allah Azza wa Jalla benamkan salah satu dosanya. Nah, hati-hati nih, hati-hati dari kita nih, kata para ulama nih. Kalau kita punya kelebihan yang Allah berikan kelebihan kepada kita, jangan malah kelebihan itu jadi ujian buat kita. Paham? Seseorang Allah berikan kepintaran misal, wah luar biasa. Sekolah S1, S2, S3, S lilin, S doger semua luar biasa, Masya Allah lah. Pintar, Masya Allah, bisa nemuin ini, bisa nemuin ini. Tapi gara-gara kepintarannya memandang orang selalu strata sosial, strata pendidikan, strata apa? Titel, gelar. Ah, ini hati-hati nih. Betul? Seseorang Allah berikan harta mungkin berlebih luar biasa. Dia memandang orang yang nggak punya harta sebelah mata. Hati-hati, subhanallah. Sehingga mungkin orang yang nggak punya harta itu benar, menyampaikan kebenaran kepadanya, tapi dia tolak. Gara-gara apa? Wah, di bawah saya. Iblis, laknatullah alaih, menjadi makhluk terlaknat sampai hari kiamat. Salah satu dosanya karena menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam, menolak kebenaran, betul? Meremehkan Adam. Bayangkan manusia kalau menolak kebenaran yang sampai kepadanya gara-gara orang tersebut meremehkan orang yang menyampaikan itu karena mungkin apa? Remeh orang itu. Hati-hati nih. Hati-hati nih. Qarun, Iblis, Fir'aun, Haman, sama semua tuh. Bukan orang yang nggak punya dunia, wah luar biasa dunia itu. Makanya hati-hati, subhanallah, banyak orang-orang yang diuji dengan kelebihan nggak lulus. Gak lulus. Entah itu kelebihan fisiknya, entah itu kelebihan hartanya, entah itu kelebihan ilmunya. Ilmu bisa nih, hati-hati nih. Hati-hati. Jadi jangan mentang-mentang saya punya ilmu agama banyak, tenang, gak usah. Siapa yang bilang? Berapa banyak orang kayak gitu hilang, naudzubillah, ujubnya. Bahaya luar biasa. Nah, salah satu dosanya karena itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Semua ujian pasti ada hikmahnya, tapi namanya manusia ngomongnya suka ngobrol gitu ya, cerita. Itu termasuk juga atau tidak, Ustaz? Nah,
Dirinci kata para ulama. Kalau dia hanya menceritakan itu karena ingin mendapatkan solusi, betul ya? Karena ingin mungkin bertanya masalah hukum, fatwa, dan tidak ada sama sekali dalam hatinya benci kepada Allah, suudzon kepada Allah, nggak ada dalam hatinya berat untuk menerima takdir Allah. Pada hakikatnya ini nggak masalah pada hakikatnya. Tapi kata para ulama, yang paling terbaik adalah ketika seseorang curhatnya hanya kepada Rabbul Alamin. Ini paling the best, sudah luar biasa. Jadi orang paling terbaik kata para ulama ketika orang itu mungkin banyak masalahnya luar biasa ujiannya, tapi nggak ada yang tahu satupun kecuali Allah yang tahu. Wah, ini berat ini. Ini berat nih, betul ya? Ini berat nih, subhanallah. Tapi ini yang paling terbaik kata para ulama. Kenapa? Menunjukkan tingkat ketergantungan hamba itu cuma kepada Allah, nggak ada sama makhluk sama sekali. Tapi saya katakan tadi, kalau dia menceritakan itu sama sekali nggak ada rasa tidak menerima takdir Allah, kan gitu ya? Nggak ada rasa untuk kemudian tidak bersyukur akan nikmat yang Allah berikan. Pada hakikatnya apalagi kalau mau bertanya masalah fatwa atau masalah hukum, kan gitu ya, mau memperbincangkan supaya mungkin lebih ringan bagi dirinya, supaya orang itu memberikan solusi, boleh pada hakikatnya. Tapi kalau dia cerita, hati-hati nih, syaitan bisa masuk ke dalamnya. Syaitan bisa maksud tetap jaga, tetap penjarakan itu, hati-hati, subhanallah, jangan sampai syaitan masuk akhirnya kemudian menjadikan dirinya berbuat salah di situ ketika menceritakan kepada orang lain. Makanya yang diceritakan itu nggak semua orang. Nah, ini penting nih. Kita punya masalah, punya cobaan, punya ujian, satu dunia tahu, salah ini. Yang tahu itu yang orang bisa memberikan solusi kepada kita. Orang ini bisa memberikan sesuatu yang mungkin melegakan hati kita, kan gitu ya? Bisa memberikan jawaban itu boleh, tapi bukan sedunia tahu. Sedunia tahu repot, subhanallah, kan seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ada seorang ibu, dia punya dua dari teman-teman, punya rumah, punya kontrakan. Dia membagikan anaknya, ketiga anak sama masuk kontrakan. 50% dia membayar dari uang kontrakan, 50% dia membayar dari menggantikan emasnya. Sebentar Bu, seorang ibu punya rumah, punya kontrakan. Punya kontrakan. Terus dia punya anak 3. Terus Anaknya dibagi satu-satu, dibelikan rumah. dibelikan rumah satu, dibelikan. Oh, belikan emas. Terus membayar 50% dari uang kontrakan dia pribadi, 50% dia dari menggadaikan emas. Dari menggadaikan emas. Menggadaikan emas dia. Iya, Dengan gadai yang ada ribanya di situ. untuk membayar 50% dari uang kontrakan dia pribadi, 50% membayarnya dari dia menggadaikan emasnya. Faham? Menggadaikan emas di sini ada ribanya atau tidak? Ya ada. Iya, nggak boleh Bu. Jelas, subhanallah. Nggak boleh. Jangan kayak ini saya katakan tadi. Jangan karena dia ingin mendapatkan keridhaan manusia. Salah satu keridhaan berarti kan mungkin dia ingin mendapatkan keridhaan 3 anaknya, akhirnya melakukan sesuatu yang haram, kan gitu. Nggak boleh. Bahkan perhatikan, menggadaikan yang gadainya itu syar'i saja, nggak ada ribanya. Misal sama orang nih, diminjam, dikasih uang, gadai misalnya, kan gitu ya. Menggadaikan yang gadai syar'i saja di sini agak kurang baik. Kenapa? Takalluf. Dia memberatkan dirinya sesuatu yang dia nggak mampu di situ, kan gitu ya. Kalau mau ya memang dia mampu saja, kan gitu. Mungkin satu bulan satu anak ini dulu, nanti dia mampu lagi anak ini dulu, nanti mampu lagi anak ini dulu, kan bisa seperti itu. Jadi jangan takalluf, jangan berlebihan atau jangan memberatkan diri sesuatu yang memang Allah tidak wajibkan untuk dirinya, kan gitu. Tambah lagi kalau hal tersebut haram menggadaikannya. Ini jelas nggak boleh, subhanallah. Bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Banyak bertaubat kepada Allah, selesaikan itu dengan cepat, dan semoga Allah azza wa jalla perbaiki ke depannya, berilmu, beramal soleh, banyak beristighfar kepada Allah azza wa jalla. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan ya. Semoga Allah tabaraka wa taala berkahi pertemuan kita. Semoga Allah azza wa jalla jadikan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim, sampai nantinya Allah azza wa jalla wafatkan dari kita semua dalam keadaan husnul khatimah.
Sebagaimana Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita juga nanti di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.